Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ibu Uwati dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Staf Ahli, Pak Haji Amran yang berbahagia. Mudah-mudahan dimuliakan Allah dan diberi kekuatan dan kemampuan yang optimal. Sama-sama kita hormati juga Kepala Dinas di BPKB sebagai inisiator dalam kegiatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala OPD, Pak Mewakili yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan wujud GDPK itu, nanti informasi yang harus kita terima dari Pansus, dan yang terakhir apa solusi yang harus kita ambil. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa GDPK ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Undang-undang ini mengamanatkan kepada kita untuk membuat pembangunan kependudukan. Dan undang-undang ini dipertegas atau dilaksanakan oleh Perpres 153 2014 khusus untuk menyusun GDPK. Jadi Grand Design pembangunan kependudukan ini merupakan multisektor yang harus kita susun bersama-sama. Oleh karena itu diamanahkan untuk menyusun dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Dalam kegiatan ini kami telah melaksanakan kegiatan ini karena GDPK ini pengertiannya itu arahan atau pedoman atau acuan kita bersama dalam program pembangunan 5 tahun sekali. Jadi kita buat Grand Design ini jangka panjang dari 2025 hingga 2049. Tadinya menurut Perpres undang-undang ini Perda ini dimulai tahun 2024 sehubungan dengan RPJP pada tahun 2005. Sementara GDPK ini merupakan roh dari RPJP dan tata ruang. Jadi kita mengimbangi, lahirnya harus sama dengan RPJP yang sedang dibahas sekarang. Jadi kita tetapkan hasil masukan-masukan dengan Bapeda waktu sinergisitas kemarin bahwa GDPK ini berlaku tahun 2025 hingga 2049. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, GDPK ini ada tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa itu secara umum. Secara khususnya dia ini lebih bersifat ke SDM-nya, yaitu penduduk yang seimbang, manusia yang sehat, jasmani, rohani, sesuai dengan pengertian kesehatan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 sekarang. Keluarga Indonesia yang berketahanan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis. Gitu. Sudah tak ada keseimbangan penyebaran penduduk supaya tidak terjadi kecamatan yang satu sisi padat, yang satu sisi tidak padat itu. Jadi penyebaran yang merata. Dan yang kelima, administrasi kependudukan yang tertib dan akurat. Ini adalah tujuan khusus yang akan dicapai oleh GDPK, meramu untuk sama-sama kita menjadi acuan kita bersama untuk meningkatkan Kabupaten Musirawas lebih tertib, lebih aman. Sementara tujuan kita dalam pertemuan ini ada 3. Pertama, kita harus menyamakan persepsi. Persepsi kita sebagai pelaksana pembangunan daerah Kabupaten Musirawas, kita harus menyamakan persepsi. Dan yang kami undang ini adalah teman-teman yang berhubungan langsung dengan indikator GDPK. Ada indikator inti, ada indikator pendukung. Artinya sebab akibat keterlibatan kegiatan itu ada andil dari OPD-OPD yang ada di sini. Selanjutnya ada dukungan sinergisitas OPD. Nanti kami setelah memberi penjelasan ini diharapkan teman-teman mendapat suatu pencerahan sehingga mendukung sinergisitas OPD ini. Ketika kita bahas di Pansus 2, nah kita tidak akan masalah lagi, teman-teman sudah mendukung. Jangan waktu dibahas di Pansus, teman-teman cerita yang lain, hasilnya melebar lagi pemanjangannya. Jadi kami meragukan itu, maka kami undang untuk mendukung sinergisitas ini. Dan Pansus 2 rencana mungkin diadakan setelah rapat, setelah reses, Pak Kata. Reses. Kalau jadwalnya tanggal 6, tanggal 7.
tapi kayaknya sudah reses. Nanti sudah hasil ini akan kami sampaikan ada perubahan. Nah, di WA Group izin saya akan mengirimkan rancangan perda dan materi ini bagi Bapak Ibu teman-teman yang namanya belum masuk di GDPK yaitu forum itu, mohon dikasih nomor WA-nya nanti dimasuk. Kami mengharapkan Bapak Ibu yang hadir di sini inilah yang harus datang waktu di pansus. Biar informasi kita sinkron, nyambung. Saya tidak mengulangkan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Mohon dengan rela, dengan hati yang sangat kami mengharap dukungannya nanti Pak staf ahli, Pak Ibu Bupati, Wakil Ibu Bupati mengharapkan 7 poin ini harus hadir di Pansus 2 nanti. Bapak Ibu, tahapan yang harus dilakukan pada kegiatan ini, sebenarnya GDPK ini sudah kami rancang 3 tahun 4 tahun yang lalu. Berhubung karena kondisi ketersediaan kita belum memadai, maka di-shaping di skala prioritas. Begitu tahun 2023 kemarin melalui Bapeda kita melakukan advokasi dan negosiasi yang baik sesuai dengan target dan indikator program dan tuntutan undang-undang. Alhamdulillah 24 ini GDPK menjadi realisasi dan terrealisasi. Artinya kami sudah menyiapkan kerangka-kerangka ini, kami sudah berdiskusi dengan penyelia yang dari provinsi, bahkan dari beberapa OPD tentang pentingnya GDPK ini dalam satu kerangka. Selama ini kerangka ini kami laksanakan dalam bentuk kampung keluarga berencana, Pak Amin. Kampung keluarga berkualitas sekarang berubah. Jadi mapnya ke situ, skop kecilnya, skop besarnya adalah GDPK. Jadi langkah pertama 2025 sampai 2029 itu tujuan kita meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, penduduk. Nah, ini sasaran kita tahun pertama. Tahun yang kedua, maksud saya periode yang kedua, 2030-2035 yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi secara luas dan merata. Mohon maaf, ini persepsinya bukan sektoral ya, maksudnya persepsi di sini secara menyeluruh kegiatan ini, tapi aspek ini yang kita dorong gitu. Yang ketiga, tahapan periode yang ketiga 2035-2039 mewujudkan penduduk yang religius, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing. Dan 2040 hingga 2045 mewujudkan penduduk yang berreligius, yang berkualitas, sejahtera, berdaya saing dengan dukungan sistem pelayanan dan tata kelola yang cepat, tepat, transparan, berbasis online dan globalisasi terintegrasi. Dan terakhir, pada periode yang kelima 2045-2049 tercapainya misi dari Grand Design pembangunan kependudukan Kabupaten Musirawas secara nyata. Dan ini targetnya sudah ditetapkan oleh pusat. Pada tahun 2049 gambar-gambaran itu sudah ditarget oleh pusat. Artinya tahun 2025 hingga 2045 kita mengikut mengestimasi rencana dan target itu. Ini yang harus disosialisasi dengan teman-teman untuk patuh dengan Grand Design dari pusat. Dan melaksanakan kegiatan ini kami menggunakan pihak ketiga nih Ibu Bupati, yaitu Unmura. Kami berdiskusi, mengumpulkan data, dan teman-teman kemarin sudah didatangi oleh teman-teman dari Unmura beberapa kali dalam rangka mengempit data yang diberi. Ada yang konsultasi, ada yang wawancara. Kami beri hak mutlak kepada Unmura untuk melakukan, silakan. Ada yang FGD. Sayangnya dalam pelaksanaan ini orang-orang yang berbeda-beda. Itu sayangnya. Jadi mohon kita berpikir ke depan, walaupun orang berbeda-beda, kalau terdesak kita mempunyai satu pandangan untuk Musirawas. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam melaksanakan Grand Design itu ada 5 pilar. 5 pilar ini merupakan strategi. Strategi pertama meningkatkan kuantitas, artinya jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu harus kita tingkatkan. Sekarang keberhasilan aspek itu pelayanan KB, di mana cakupan KB aktif sudah mencapai 80%, artinya kita akan mengalami penduduk yang sulit. Oleh karena itu BKKBN melalui Harganas kemarin membuat penduduk yang seimbang. Artinya dalam satu keluarga harus satu perempuan. Kalau seandainya Pak Edward punya anak dan duanya itu cewek, 2, berarti Pak Hasbullah tidak pula mempunyai cewek lagi, cukup dengan Pak Edward aja ceweknya, karena udah 2. Artinya gitu, seimbang itu. Jadi tidak boleh lebih itu. Untuk menjaga
kondisi kependudukan kita harus stabil hingga tahun 2049. Ini harapan secara nasional. Secara kualitas kita harus meningkatkan IPM di sini. Indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator ekonomi. Nah, itu peran kita semua banyak di sini. Dan yang ketiga, mobilisasi. Mobilisasi ini kita terjebak kemarin, tapi saya sudah menjelaskan dengan Pak Samsul dengan anggota Pansus. Mobilisasi sini kita menceritakan bahannya SDM manusianya, bukan pembangunan fisiknya. Nah, itu yang harus kita luruskan di sini supaya kita jangan terjebak, jangan digiring untuk pembangunan yang bersifat fisik. Yang keempat, ketahanan keluarga. Nah, ini inti dari Grand Design ini yang dalam kampung keluarga Bogoritas, kita harus meningkatkan ketahanan keluarga. Mulai kondisinya ibu hamil, bahkan dari remaja kita mulai menjaga ketahanan sehingga keluarga itu lebih tentram, keluarga itu mandiri, keluarga itu bahagia. Itu sasaran kita ke depan. Nah, untuk itu maka kita harus mempunyai persepsi yang sama. Dan yang kelima adalah penataan lingkungan. Lingkungan adalah masalah penataan lingkungan perumahan maupun lingkungan pekarangan, kebersihan, apa-apa itu yang perlu kita tata yang baik dan benar. Nah, ini 5 strategi ini merupakan pilar dalam rangka pembangunan ini, dan ini semuanya ada di 17 OPD. Bahkan di pagi tadi dicek lagi, aku minta tolong Bu Ica dicek lagi, ternyata 20 OPD yang berhubungan langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang saya menjelaskan indikator kunci. Ada OPD yang merupakan indikator kunci dan ada indikator pendukung. Misalnya pilar pertama. Pilar pertama itu adalah meningkatkan kuantitas penduduk. Artinya indikatornya ada 2, pengaturan fertilitas. Itu pengaturan fertilitas dan kesuburan. Mengatur yang kesuburan dari usia 15 tahun hingga usia 49 tahun. Ini kita atur kondisi fertility-nya. Yang kedua, menurunkan mortalitas, menurunkan angka kematian. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa yang berperan penting dalam pengaturan fertilitas dengan indikator pendewasaan usia perkawinan, kehamilan yang diinginkan, aseptor KB, kesejahteraan keluarga, penyediaan alat kontrasepsi, akses pelayanan KB, dan edukasi. Ini ada 8 OPD yang terkait di sini. Pertama, ini leading sektor DPPKB Pak Kadin. Jadi mutlak kuncinya ada di DPPKB. Pendukungnya Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, DPPA, Dinas Sosial, Disnaker, Bapeda, dan Perkim. Ini kita bergerak di bidang fertilitas untuk meningkatkan fertilitas tadi. Sementara yang kedua itu penurunan mortalitas, penurunan angka kematian. Sini indikator kuncinya angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahir, angka kematian ibu pasca melahir. Sebenarnya ini angka kematian ibu sebenarnya, tapi di acuan itu memisahkan 3 ini, maka saya tulis 3. Yang keempat angka kematian balita, yang kelima adalah IPM. Indikator kuncinya ada Dinas Kesehatan ini. Jadi Dinas Kesehatan yang mempunyai rohnya di sini, dan kita sebagai pendukung DPPKB, Kementerian Agama, DPPA, Disnaker, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi. Nah, ada 7 OPD yang bergerak di sini untuk sama-sama kita untuk menurunkan angka kematian. Jadi selama ini menurun kematian itu kita saklek diserahkan pada Dinas Kesehatan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ini ada peran kita di sini harus sama-sama. Jadi bantu orang Dinas Kesehatan. Inilah namanya kerangka Grand Design kependudukan. Sasaran target dari tahun 2025 hingga 2049. Kita ngambil data dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Data ini kita ambil, langsung kita estimasi ke depan untuk tahun 2025 hingga tahun 2045. Estimasi ini bukan kita menghitung estimasi secara linear. Estimasi kami hitung secara linear dan juga kami mengacu estimasi dari nasional. Ada juga dari RPJP, kita combine-kan di situ sehingga jumlah penduduk kita pada target nasional nanti 337,94 untuk penduduk. Nah, ini untuk Indonesia kali ya. Sementara kita tahun 2049 nanti penduduk Musirawas diperkirakan 672.000. Penduduk Musirawas. Ini harus kita kendali, ada peningkatan sedikit dari situ. Sudah ada laju pertumbuhan penduduk. Laju penduduk itu semakin tahun semakin menurun. Tahun 2049 itu posisinya 1,09 dan target nasional 0,11. Nah, ini bisa lah kita menekan lagi di bawah 0.
Nah ini yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau kami membuat target di bawah 0, nanti terlalu drastis kita. Jadi kita penurunannya itu kita buat sekitar 0,9%. Jadi 2026-2049 itu 1,20, tahun 2030 sampai 2030 1,11, terus 1,10, tahun 2040-44 1,10 sama tahun 2045-49 1,09. Ini laju pertumbuhan penduduk. Jadi kita kencang dengan penduduk yang seimbang tadi. Yang kedua, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk target nasional tidak ada, nasional mempunyai target karena estimasi kegiatan ini punya, kita mempunyai standarisasinya 221. Target tahun 2045-49 yaitu 237. Nah ini kepadatan penduduk per wilayah per meter segi. Sementara total fertility rate atau TFR, angka kesuburan nasional mentargetkan tahun 2045 2% dan kita 2,02%. Dan memang susah untuk menurunkan ini, untuk menurunkan angka TFR ini atau total fertility rate ini. Tapi dengan upaya kita bersama, insya Allah target ini bisa terrealisasi. Kesetaraan KB, target nasional pada tahun 2045 85%. Kondisi kita stabil, kita tetap 82%. Posisi sekarang dalam data SIGA kita udah mencapai 81%. Artinya kegiatan ini tinggal kita update lagi kegiatan-kegiatan yang berbasis keluarga. Sementara dari mortality atau angka kematian ada 3 sini, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan usia harapan hidup. Nah ini sasaran kita dari Dinas Kesehatan. Nah yang kedua, indikator yang kedua yaitu pilar kedua yaitu juga kualitas penduduk. Nah kualitas penduduk ini yang menjadi sasaran kita adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi, IPM. Nah di sini indikator kuncinya pada aspek pendidikan itu Dinas Pendidikan, teman-teman pendidikan. Nah di sini ada Kemenak, karena Kemenak ada MTS, ada SDI. Ya ada madrasah. Jadi berdua. Nah kita mendukung Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi mendukung di sini untuk pendidikan. Sementara aspek kesehatan, stunting dan sanitasi dasar. Stunting ini kami lihat dari data Bangda, ini ada berapa 17 OPD dah salah itu. Nah di sini ada 30 OPD kita ambil. Leading sektornya kalau stunting ada di Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan, DPKB, Kemenak, PPA, Sosial, PMD, CKTR, Perkim, Kominfo, Diskan, DKP, Pertanian dulu, sekarang Kulturia, dan Bapeda. Ada 13 OPD. Ayo kita sama-sama untuk mengatasi stunting dan sanitasi dasar. Sementara aspek ekonomi, dalam meningkatkan ekonomi, yaitu indikator kemiskinan, angka pengangguran, dan angka angkatan kerja, itu berada pada Dinas Koperasi, Dinas Naker, dan Dinas Dispora. Kalau di dalam rancangan nasional, ini jadi tanggung jawabnya di Snaker. Pak Tommy, ini tanggung jawabnya di Snaker kalau kuncinya. Tapi waktu saya nyusun ini saya belum baca itu. Setelah saya baca lagi malam tadi, ini di Snaker kata kuncinya, bukan Dinas Koperasi. Lalu sasaran target yang akan dicapai di pilar kedua, ya, pendidikan, APM-nya, angka partisipasi murni di sini adalah 72,35% tahun. Nah, Dinas Pendidikan. Ini artinya kita mempunyai target sehingga pekerjaan kita memang sudah terarah gitu. Bukannya berarti dari GDPK ini kami KB memaksa teman-teman untuk melakukan ini arahan dari nasional. Ini menjadi arahan kita bersama untuk dalam rangka melaksanakan pembangunan kependudukan secara nasional. Lama sekolah juga. Target kita tahun 2049 nanti mencapai 13,12 tahun. Tapi kita berani mencapai 8 tahun. Nah barangkali nanti kalau Dinas Pendidikan mempunyai ada data yang lebih bagus lagi dan lebih bisa dipalitkan lagi, dan kita harus mendekatkan lagi. Karena ini terlalu jauh pincangnya. Kemudian indeks pembangunan IPM kita sudah mencapai 88,12% pada tahun 2045, sementara target nasional 75. Artinya dalam hal ini kita lebih baik. Karena kondisi dari pertama kita sudah masuk 70,52 IPM. Jadi kita sudah bagus. Sementara stunting untuk kesehatan, Dinas Kesehatan
tahun 2045 kita harus turun. Tapi bagaimana kita menurunnya, kondisi kita sekarang 21. Nah ini data waktu kita menyusun ini belum terupdate data yang terbaru SKI 29,9%. Jadi ini masih terlalu tinggi 21, maka warna kuning itu masih tinggi. Nanti untuk lebih dalam waktu ini bisa kita tuangkan di dalam peraturan bupati nanti, karena untuk menentukan sasaran target ada peraturan bupati, mungkin secara di poinnya target sasaran ini bisa kita robah yang kita tuangkan di dalam Perbub. Nanti kita akan pertemuan lagi setelah Perda itu disahkan, maka kita wajib membuat Perbub. Nah, waktu membuat Perbub inilah kita membuat sasaran dan target yang real menurut OPD masing-masing. Sudah itu yang ekonomi, penduduk miskin, sasaran nasional 0,50, tapi sasaran kita masih 5,8%. Demikian juga angka pengangguran terbuka 6,8%. Sudah itu angka angkatan kerja 89. Nah ini indikator kunci untuk pilar ketiga. Pilar ketiga itu ada dua indikator. Indikator pertama adalah laju penduduk antar daerah, yang kedua laju penduduk antar desa dan kecamatan. Cara mengukurnya laju penduduk dan kepadatan. Nah di sini berperan 3 OPD, Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, DPMD, Dukcapil, Kemenak di sini. Pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat ya. Mohon maaf. Ini sasaran target pilar 3, laju pertumbuhan penduduk, data BPS ini, karena dia mengukur tidak mengukur, yang mengukur BPS, nanti kita ambil BPS. Sudah itu migrasi penduduk, datanya dari BPS juga. Lanjut, indikator kunci pilar keempat. Pilar keempat ini ada 6 indikator. Satu lagi deh. Ada 6 indikator. Indikator pertama, indikator pembangunan gender. Indikator kedua, usia perkawinan. Indikator ketiga, rasio Gini. Indikator keempat, IBangga. Indeks pembangunan keluarga. Indikator kelima, PDRT. PDRB atau PDRT ini. Yang keenam, nikah dini, pernikahan dini. Dari 6 indikator ini, alat ukur kita, maka OPD yang berhubungan di sini, DPPA ini kata kuncinya, Pak Wawan. Jadi kuncinya dengan DPPA, DPMD, Dukcapil, Kemenak, DKB, Bapeda dan Kominfo. Jadi 7 OPD yang kami rangkum di sini yang memegang peranan di sini. Sedangkan target dan sasarannya indeks pembangunan gender IPM ini ada dengan PPA. Nasionalnya tahun 49 100% Pak Wawan. Tapi dalam realisasinya kita bisa membuat 92. Secara inti dan de facto nanti akan kita rumuskan dalam Perbub. Ini untuk bahan pertama karena acuan kita untuk membuat perda ada naskah akademi. Jadi naskah akademi ini dulu jadi pegangan kita untuk menyusunkan ini. Jadi syarat mutlak perda itu ada naskah akademinya. Lalu yang kelima, indikator pilar kelima yaitu KTP dan akte. Ada 2 indikator di sini yang pilar kelima, KTP dan akte. Nah, OPD yang berhubungan di sini ya Dukcapil intinya. Teman Dukcapil. Dukcapil ya. Nah, dari Dukcapil. Oke. PMD dan Kominfo, Diskominfo. Ini yang menunjang dan mendukung kegiatan ini kebersamaan, kegiatan-kegiatan 5 pilar ini. Sementara indikator ini dalam acuan naskah akademi targetnya nasionalnya pada tahun 49 pembuatan KTP yang tidak memiliki eKTP itu 7,34%. Jadi kita belum di bawah itu, kita 6,0032, arti di bawah itu. Masih ada juga masyarakat kita yang tidak punya eKTP. Karena secara nasional dia ngomong dia 7,3. Secara nasional yang kedua persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran pada akhir GDPK ini tahun 2049 sebesar 95,67. Nah, kita 95%. Jadi kita di bawah nasional sedikit, sementara penduduk yang akses internet ini nasional menetapkan 75%. Nah, dalam naskah ini 80%. Nanti secara jelasnya nanti akan kita tuangkan. Maksudnya yang ini perlu kita bahas di sini.
Ya, sasaran target ini nanti kita dituangkan dalam peraturan bupati. Nah, di situ kita harus berundingan. Ini tata naskah ini sebagai syarat untuk membuat perda harus ada tata naskahnya, naskah akademi. Jadi ini kami buat naskah akademi berdasarkan data-data yang diambil dihimpun dari OPD-OPD yang bersangkutan. Kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini, Ibu Bupati yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia. Pertama, GDPK ini memberi arah untuk sinergisitas dalam rangka pembangunan keluarga. Jadi kami mengajak dalam arahan Undang-Undang dan Perpres 153 ini, kita bersama-sama sejatinya teman-teman OPD sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, kegiatan ini maksudnya nanti indikatornya kita kumpul menjadi satu, itulah untuk tolak ukur nilai bangga kita. Yang kedua, strategi untuk melakukan ini yaitu 5 pilar tadi. Jadi kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan belum terlaksana dan pilar ini mengingatkan, mari kita bersama-sama merencanakan untuk kegiatan-kegiatan 5 pilar ini. Dan terakhir kami mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu semua. Nanti diharapkan pada pansus Bapak Ibu semua diundang, OPD-OPD diundang, dan kami mohon sekali ini melalui Bapak Kepala Dinas dan Ibu Bupati mengharapkan agar OPD-OPD ini yang datang jangan tukar lagi. Sehingga kalau cerita nyambung, tapi sebenarnya kalau seandainya dukung komitmen, kalau yang udah pengalaman, walaupun siapa orang pun nyambung kan, kami khawatir kaki uang tidak nyambung, Joko sambung lagi, nah itu masalahnya. Jadi belur lagi kita kaki. Ini yang kelima kami mohon dukungannya. Mustahil pembangunan sumber daya manusia itu sukses. Dengan pedoman GDPK ini, maka kebersamaan dan sinergisitas antar OPD lebih bermakna. Wujudkan musyawarah yang lebih baik menuju negeri yang baldatun, thayyibatun, warabul ghafur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kami bersilakan kalau ada yang perlu dipertanyakan untuk diskusi bersama. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.